Selamat siang siswa-siswiku yang terkasih. Sekarang kita memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu gereja sebagai umat Allah. Istilah umat Allah sudah dipakai sejak pada Perjanjian Lama. Umat Allah adalah orang-orang yang dipanggil untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Nah, kita pun sebagai umat Allah dipanggil serta juga dipilih untuk turut menyukseskan misi tersebut. Kita juga diharapkan mampu untuk hidup dalam umat dan juga mampu untuk mengikut sertakan diri kita untuk menyukseskan dan juga melanjutkan misi tersebut. Nah, pada bagian ini Ibu ingin bertanya, mengapa kita sebagai umat Allah harus hidup dalam umat atau hidup dalam lingkungan masyarakat dan juga harus turut aktif dalam menggereja? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, ya, jawaban kalian benar. Karena dalam hidup mengumat, kita bisa menghayati hidup kita, menghayati segala apa yang telah kita perbuat, benar atau salah, atau kita juga telah melakukan hal yang baik atau tidak terhadap saudara-saudara kita. Dan juga kita semakin menyadari bahwa kita mampu atau tidak menjalankan fungsi kita untuk turut membangun gereja, dan juga yang terpenting adalah memberikan kesaksian hidup kita atau kesaksian tentang Allah kepada dunia. Nah, tidak hanya itu, dalam kehidupan menggereja atau mengumat, kita juga bisa sharing atau juga berbagi pengalaman hidup menggereja atau juga hidup mengumat, hidup iman kita, perjalanan hidup kita terhadap Tuhan. Kita dapat berbagi hal tersebut kepada orang lain, kepada teman-teman terdekat, kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk turut mewujudkan misi tersebut, kita sebagai umat Allah haruslah mampu untuk mengikuti segala kegiatan yang sudah disediakan oleh gereja untuk kita. Gereja sudah menyediakan berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Contohnya seperti orang muda Katolik, khusus untuk kita orang muda, dan kemudian anak sekolah minggu bagi anak-anak. Kemudian ada juga wanita Katolik, Bapakat, DPP, dan lain sebagainya. Kita bisa mengikuti hal-hal tersebut. Nah, di sini yang Ibu inginkan adalah kalian bisa turut berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut yang sesuai dengan kalian. Nah, yang sesuai dengan kalian itu adalah kelompok OMK, Orang Muda Katolik. Karena OMK adalah tempat yang cocok untuk usia kalian mengikuti kegiatan tersebut, karena di dalam kelompok tersebut terdapat orang-orang yang juga usianya sama seperti kalian. Kemudian dengan demikian kalian tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, atau tidak perlu takut untuk men-sharingkan apa yang kalian miliki atau pengalaman hidup menggereja yang kalian miliki, hidup pengalaman iman yang kalian miliki, untuk kalian sharingkan kepada mereka. Contohnya kalau kalian berada di lingkungan yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang sudah tua dari kalian, atau
orang-orang yang umurnya udah jauh lebih tua daripada kalian, tentu di situ kalian pasti akan merasa minder. Nah, di sini ada wadah yang sudah disediakan oleh gereja untuk kalian bisa ikuti, yaitu OMK. Nah, kita sebagai umat Allah juga harus aktif dalam berbagai kegiatan kerohanian, baik yang di dalam gereja maupun yang di luar gereja. Yang di dalam gereja contohnya adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi tentu adalah penguat iman kita, dan juga perayaan Ekaristi adalah yang membuat kita semakin yakin bahwa kita hidup adalah benar-benar sebagai umat Allah, yang dimana di dalamnya kita berkumpul bersama umat yang ada di sekitar kita untuk juga merayakan perayaan Ekaristi tersebut. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang di luar gereja, ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan turning, ada juga kegiatan unduh, doa lingkungan. Itu juga yang bisa membuat iman kita semakin bertumbuh. Nah, hal tersebut berguna bagi perkembangan iman, sehingga nantinya kita dapat mewartakannya kepada keluarga kita, teman, dan orang lain. Nah, apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan gereja atau hidup mengumat kita di dalam gereja, itu juga menjadi bekal kita bagi pewartaan kita yang nantinya akan kita wartakan kepada orang lain, orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu, atau yang ingin kalian sharingkan tentang pengalaman hidup iman kalian atau pengalaman hidup menggereja kalian? Jika tidak ada yang ingin kalian sharingkan atau yang kalian ingin tanyakan kepada Ibu, pertemuan kita cukup sampai di sini, dan terima kasih.